Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Saputra dengan NIM 20198201330 dari kelas TSD semester 5 ingin mengumpulkan tugas akhir saya untuk pengambilan nilai ujian akhir semester dari mata kuliah Pengembangan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial tingkat sekolah dasar. Nah, teman-teman, yang pertama, urgensi apa yang diperlukan untuk pengembangan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial tingkat sekolah dasar, yaitu adalah untuk mengembangkan tingkat potensi peserta didik dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial agar apa? Agar peserta didik dapat memahami materi yang diberikan oleh guru tentang ilmu pengetahuan sosial. Yang kedua adalah hal-hal apa saja sih yang diperlukan untuk pengembangan pembelajaran di tingkat sekolah dasar, baik itu untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau mata pelajaran yang lain. Yang paling terpenting itu adalah teknologi, karena di zaman sekarang teknologi sangat berkembang pesat, terutama dalam hal gadget. Karena pasti anak-anak baik peserta didik pasti sudah mengetahui apa itu gadget dan bagaimana cara mengerjakannya. Nah, teman-teman, jadi di sini saya mengambil kesimpulan bahwa gadget itu sangat penting untuk hal pembelajaran bagi peserta didik. Walaupun ada sisi hal yang negatif, tapi kami pasti tahu mana sisi positif yang terbaik. Teman-teman, apa teman-teman tahu produk apa yang sedang kami buat? Produk yang kami buat adalah Monopoli ASEAN. Teman-teman tahu apa itu Monopoli ASEAN? Monopoli ASEAN merupakan media pembelajaran yang sangat edukatif dan sangat seru untuk dimainkan di saat pembelajaran berlangsung. Dikarenakan materi tersebut atau produk tersebut dapat membuat peserta didik lebih memahami dan lebih cepat mengetahui tentang materi yang sedang dijelaskan oleh guru ataupun tenaga kependidikan. Teman-teman, produk yang kami hasilkan teruntukkan untuk kelas 4 tingkat sekolah dasar. Kenapa begitu? Dikarenakan materi tersebut merupakan materi yang kami ambil dari rencana pelaksanaan pembelajaran dari kelas 4 tingkat sekolah dasar. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi inti. Di situ ada KI1, yang pertama adalah menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. KI2 memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan teman, keluarga, dan juga guru. KI3 yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan juga bertanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah ataupun di sekolah. KI4 yang terakhir adalah menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis serta sistematis. Dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Berikutnya ada kompetensi dasar yaitu 3.1, mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah negara ASEAN. 4.1 menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah negara ASEAN. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang indikator. Indikator yang pertama ada 3.1.1 yaitu mengetahui arti lambang bendera ASEAN. 3.1.2 menguraikan karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya di wilayah negara ASEAN. Selanjutnya ada 4.1.1 mencari hubungan keterkaitan manusia dan kondisi geografis serta pengaruhnya bagi kehidupan sosial budaya di wilayah negara ASEAN. Dan 4.1.2 mendemonstrasikan hasil karya mengenai hubungan keterkaitan manusia dan kondisi geografis serta pengaruhnya bagi kehidupan sosial budaya di wilayah negara ASEAN. Teman-teman, di sini saya akan memberitahukan
Bagaimana sih tahapan proses pembuatan media monopoli ASEAN? Yang pertama, saya dan kelompok saya mencari tahu tentang produk-produk ilmu pengetahuan sosial dari berbagai referensi di dunia sosial media. Yang kedua, saya dan kelompok saya menentukan produk apa yang kami buat dan itu adalah monopoli ASEAN. Dan yang ketiga, kami berkumpul bersama untuk mencari bahan, membuat medianya, serta untuk membuat video cara permainan dari media tersebut. Selanjutnya, ada nggak sih kendala yang dialami saat pembuatan media tersebut? Tentunya ada, yaitu kita hampir saja tidak menemukan kertas buffalo atau kertas karton dan sampul plastik untuk melapisi papan catur tersebut agar tidak terkena air. Bagaimana sih cara mengatasi kendala dari yang tadi saya sebutkan? Ya, kami dan kelompok kami itu berdiskusi agar mendapatkan jalan keluar. Yang pertama, ada teman saya yang mencari kertas buffalo, lalu saya yang mencari papan catur, dan teman saya yang mencari plastik papan catur, dan juga ada yang mencetak atau print gambar-gambar serta materi yang ada di negara ASEAN. Apa manfaat dari media pembelajaran yang kami buat? Yaitu satu, monopoli ASEAN dapat membuat peserta didik lebih cepat memahami tentang pembelajaran yang sedang diajarkan oleh guru ataupun tenaga kependidikan. Dua, peserta didik lebih cepat memahami. Dua, peserta didik dapat membuat peserta didik dapat meningkatkan rasa kerjasamanya bersama teman antar teman dan juga guru antar siswa di saat materi pembelajaran sedang diajarkan. Nah, yang ketiga, apa aja sih? Dan yang terakhir adalah manfaat. Dan yang ketiga adalah membuat peserta didik lebih tidak cepat bosan saat pembelajaran berlangsung.